illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Miftah di Rumpun Sains. Kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Nah, sebelum itu ketika kelas 7 maupun kelas 8, kalian sudah belajar mengenai sistem-sistem yang ada pada tubuh kalian. Sistem apa saja itu? Ada sistem pencernaan, sistem gerak, sistem ekskresi, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, hingga sistem indera. Nah, kali ini kita akan belajar satu sistem lagi di dalam tubuh kalian, yaitu sistem reproduksi manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, kita akan mulai pembelajaran sistem reproduksi manusia ini dengan mentadaburi surat Al-Hajj ayat ke-5. Di surat Al-Hajj ayat ke-5 ini dijelaskan bahwasannya manusia mulanya adalah dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian diletakkan pada tempat yang kokoh, yaitu rahim. Setelah diletakkan di dalam tempat yang kokoh, rahim, segumpal darah tersebut dilahirkan dalam bentuk bayi, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian diwafatkan. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ternyata nak, sistem reproduksi yang kita pelajari hari ini sudah dituliskan Allah ribuan tahun yang lalu melalui kalam Allah yang ada di Al-Quran. Untuk itu, sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita bersemangat dalam mempelajari sistem reproduksi ini. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari sistem reproduksi ini? Tujuannya dari sistem reproduksi yang diciptakan oleh Allah adalah untuk keberlangsungan makhluk hidup. Tentunya sistem reproduksi yang dititipkan kepada manusia ini agar makhluk hidup kita tidak punah. Untuk itu, siapkan diri kalian dalam mempelajari materi sistem reproduksi. Tidak ada hal-hal dalam materi ini yang kita anggap tabu, karena pendidikan seks sejak dini merupakan hal yang penting agar tidak terjadi kelainan seksual maupun kita dapat menjaga sistem kesehatan reproduksi kita. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi sistem reproduksi ini adalah mengenai organ dan juga fungsi-fungsi dari organ reproduksi. Untuk itu langsung saja kita cek mulai dari nomor 6. Sistem reproduksi pria di gambar ini kita mulai dari nomor 6, yaitu bagian yang disebut dengan testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan sperma. Atau secara gampang untuk mengingatnya, kalian mengingat testis ini sebagai pabrik sperma, di mana di sini sperma ini dihasilkan. Pada laki-laki memiliki 2 pasang testis, yang dari kulit luarnya biasanya kalau terlihat dari luar ini adalah kulit yang berkerut berfungsi untuk melindungi testis, ini disebut dengan skrotum. Sperma yang dihasilkan di testis ini kemudian disalurkan melalui nomor 4, yaitu epididymis. Epididymis berfungsi untuk penyimpanan sperma sementara sampai sperma itu matang. Lamanya sperma disimpan sekitar 3-4 minggu. Setelah sperma matang, maka sperma harus dikeluarkan melalui uretra. Kalau Ustazah bilang uretra ini yang bergaris merah ini nak, di nomor 8 itu namanya uretra. Sperma ini akan dibawa oleh vasa deferens nomor 9. Jadi ke uretra ada saluran yang membawa sperma, namanya saluran vasa deferens. Sehingga vasa deferens ini fungsinya menyalurkan si sperma dari epididymis menuju ke uretra, ke nomor 8. Dalam perjalanan sperma, ibaratnya poin ini Ustazah anggap perjalanan sperma ya. Dalam perjalanan sperma di vasa deferens,
maka sperma akan bertemu dengan vesikula seminalis, kelenjar ejakulasi maupun kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar-kelenjar ini adalah memberikan nutrisi bagi sperma. Karena sperma untuk dapat bertemu dengan sel telur itu membutuhkan waktu sekitar 70 hari. Nah, dalam hal ini sperma harus memiliki kekuatan untuk dapat membuahi sel telur. Sehingga di dalam tubuh manusia telah dibekali oleh Allah vesikula seminalis, kelenjar ejakulasi dan juga kelenjar prostat untuk memberikan nutrisi bagi sperma. Kita lanjutkan perjalanan sperma dari mulai kelenjar vesikula seminalis, kelenjar ejakulasi dan prostat, maka sperma ini mengarah kepada yang nomor 8 yang Ustazah maksud, yaitu uretra. Uretra ini ketika di kelas 8 kalian mempelajari merupakan saluran urin, tempat pembuangan urin. Nah, untuk organ reproduksi pria, tempat pembuangan urin dan tempat pembuangan sperma sama-sama melalui uretra. Sehingga terkadang untuk pria yang mengalami pubertas, maka salah satu tandanya yaitu mengalami mimpi basah. Karena di dalam urin tersebut mengandung cairan semen atau cairan mani yang mengandung sperma. Kalau secara penampakan di luar, organ reproduksi laki-laki yaitu nomor 7 merupakan penis. Penis ini merupakan satu alat yang digunakan untuk memasukkan sperma ke vagina atau menyalurkan sperma ke alat reproduksi perempuan. Nah, kalau secara luar ini penis maupun yang organ nomor 5 yang Ustazah maksud tadi yaitu skrotum untuk melindungi lapisan testis agar tetap hangat. Itu tadi perjalanan sperma dari mulai pabriknya, dari mulai testis menuju ke uretra sampai dikeluarkan. Dan juga ada organ bagian luar yaitu penis dan juga skrotum. Fungsinya pun sudah Ustazah jelaskan melalui keterangan Ustazah. Maka dari itu, Ustazah selalu mengingatkan untuk video penjelasan Ustazah karena pembelajaran kita daring jangan pernah di-skip. Atau kalian mencari sumber referensi lain, karena jika kalian melewati proses tersebut maka nanti kalian sendiri yang akan rugi dalam proses ini. Apa yang kalian serap tidak akan maksimal. Untuk itu mari sama-sama menyemangati diri untuk berproses dan memperhatikan apa yang Ustazah sampaikan ini secara sesama. Kemudian nanti ada istilah yang disebut dengan spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan. Nesis ini pembentukan, berarti pembentukan sperma. Di mana pembentukan sperma? Ya di pabrik sperma. Mana pabrik sperma? Ya testis. Kemudian untuk organ reproduksi pria, ketika pria tersebut sudah berusia dan melakukan satu kontrasepsi atau KB, biasanya dilakukan pemotongan atau penyumbatan pada vas deferens sehingga KB-nya bernama KB vasektomi. Karena di vas deferens ini dilakukan penyumbatan, diikat sehingga sperma yang dari testis ke epididymis tidak bisa keluar. Karena di vas deferens ini dilakukan satu penyumbatan atau pembuntuan, maka spermanya tidak akan bisa keluar. Sperma yang mati bagaimana Ustazah? Tidak masalah, karena sperma itu pada hakikatnya adalah protein, sehingga ketika dia tidak menjadi sperma yang matang maka dapat diserap oleh tubuh. Nah, di sini Ustazah tekankan untuk kalian yang laki-laki, jangan pernah sekali-kali melakukan masturbasi ataupun onani secara keseringan. Karena ketika orang yang melakukan masturbasi atau onani, kita perhatikan di testis ini setelah sperma diproduksi maka akan disimpan di epididymis. Penyimpanannya selama 2-4 minggu atau 3-4 minggu. Ketika seseorang atau remaja tersebut melakukan masturbasi atau onani, maka sarafnya akan secara tak sadar untuk meminta sperma itu keluar atau mensekresikan sperma. Nah, saat sperma ini belum matang tetapi kalian paksa untuk keluar, maka kualitas sperma yang akan dihasilkan ini buruk. Dan ini dapat memicu pola yang berkelanjutan. Artinya ketika kalian melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, maka bisa saja menyebabkan sperma yang kalian hasilkan suatu saat nanti
tidak berkualitas. Kenapa? Karena sudah terbentuk pola, tidak sampai 2-4 minggu sudah harus dikeluarkan spermanya. Nah, oleh sebab itu dalam Islam sendiri pun melarang onani, dan secara kesehatan kita sudah tahu ya, ketika sperma itu tidak matang tetapi kalian paksa keluarkan, ini yang dapat menyebabkan kemandulan pada laki-laki. Hati-hati anandaku, ini sangat usah ditekankan karena di usia kalian biasanya melakukan masturbasi ataupun onani, dan ini akan berefek buruk pada kalian. Selain efek sperma itu keluar secara berlebih ketika belum matang, efeknya apa? Dapat menyebabkan satu penyakit di mana sperma ini akan cepat panas, dalam skortum ini akan cepat panas, dan kemudian spermanya belum matang tetapi langsung keluar. Nanti penyakit tersebut akan kita bahas di kelainan sistem reproduksi. Itu tadi perjalanan sperma dari mulai pabriknya, dari mulai testis menuju ke uretra untuk dikeluarkan, dan ketika untuk dapat bertemu dengan ovum harus melalui bantuan dari penis. Nah, untuk melanjutkan video selanjutnya, kalian harus mengerjakan tantangan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sediakan di Google Form. Untuk itu, silakan dikerjakan dulu untuk dapat membuka link video selanjutnya. Selamat berproses anandaku, semoga kalian dapat menerima ilmu ini dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.